mau dimulai nih acaranya, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Oh, ini ada dari Jepang ya ternyata ya. Halo, halo, Sachiko Jepang. Ah, bener kan? Sachiko Jepang. Iya, Sachiko ini umurnya berapa Sachiko? Sachiko umur yang saya 4 tahun. Nih, yang saya. Oke, mantap banget. Ada yang jauh ya, ternyata ada yang di luar Indonesia. Mantap banget ceritanya. Jadi ntar mungkin bisa sharing-sharing nih teman-teman yang datang hari ini tentang apa aja sih yang udah dilakukan di daerahnya masing-masing gitu. Bisa nanti di grup ataupun lewat webinar seperti itu. Nah, kita juga udah kedatangan tamu istimewa kita, ada Zawal ya. Nah, Tem, umurnya 8 tahun dari Jakarta. Lah, mana kabel nih? Ada Nur Nurjani. Oh, ini Teh Nui. Oh ya, Teh Nui. Teh Nui Nuryani dari Bandung. Terus ada Hansa Mutiara Hanifah, 9 tahun dari Sukabumi. Dan oh ya, ini pembicara kedua kita juga udah masuk. Ada Uyuni, umur 9 tahun dari Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Oke. Terus ada Aisyah umur 9 dari Bandung. Nah, ini yang paling deket nih sama Bumi Inspirasi nih kayaknya. Nggak ada Teh Nui juga yang lebih dekat ya. Tapi ini juga ada Aisyah yang dari kota Bandung. Mungkin teman-teman yang belum absen boleh banget tulis di kolom chatnya, karena kita bakal kenal-kenalan nih nantinya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa untuk menuliskan data diri teman-teman. Nah, ini berhubung Kakak Ayuni. ya, Zahwa dan Uyun nih, ya mantap banget. Siapa nih pembicaranya kita ya hari ini ya? Nah, teman-teman yang belum kenal saya, nanti kita kenalan ya. Tapi sebelum mulai, ini enaknya dimulai jam berapa ya? Kalau saya menurut jadwal itu jam 4 ya. Jam 4 kita mulai, tapi karena masih menunggu biar tambah rame nih. Jadi teman-teman yang belum hadir, yang belum ada di grup ini, belum ada di room ini, langsung aja ajakin di grup ya. Jangan sampai ketinggalan gitu. Dilihat teman-temannya yang belum hadir, langsung ajakin di grup ya. Biar nanti kita waktu mulai udah lengkap nih personilnya, seperti itu. Oke? Nah, oke, makasih loh ya udah jawab ya teman-teman. Saya sangat tunggu antusiasmenya ya, karena saya sangat senang melihat teman-teman sebenarnya, apalagi kalau semuanya ketemu langsung ya. Nah, teman-teman semuanya, adik-adik, adik-adik pengen banget nih sebenarnya itu saya itu bertemu langsung nih dengan teman-teman. Tapi karena masa pandemi seperti ini, nggak apa-apa lah ya. Kita selama di rumah aja, kita ketemu virtual, namun mudah-mudahan bisa kerasa ketemu langsung, seperti itu. Nah, mungkin kita mulai. Oh ya, Silmi, ini udah ada yang nulis lagi. Silmi Ilman Hatim, umur 9 tahun dari Cilacap. Mantap banget, emoticon senyum. Semuanya kalau semuanya nanti ada emoticon swear ini pakai kacamata, boleh ya, boleh beradegan seperti itu biar nanti tambah seru nih acara kita pada hari ini. Nah, mungkin kita mulai nanti jam 16.10 ya. Ya, 4 menit lagi kita mulai. Yang belum persiapan, mungkin yang masih lapar boleh makan dulu. Kalau semuanya mau ngambil buku catatan, karena hari ini kita dapat materi yang hebat banget, boleh banget nih teman-teman ngambil bukunya, alat tulisnya, dan dicatat hari ini itu dapat apa aja, biar nanti itu bisa dipelajari lagi, seperti itu. Oke? Masih ada waktu 4 menit, jadi teman-teman boleh makan dulu, boleh ke toilet dulu. Ya, boleh ke toilet. Siapa tahu nanti waktu keberjalanan seminar ada yang izin ke toilet. Seminar tetap berjalan ya, ada ya, webinar tetap jalan, meskipun kalian ke toilet ya. Jadi kalau supaya ke toilet langsung aja ke toilet, jangan izin ke moderator dulu, langsung aja. Namun kalian bakal ketinggalan materinya seperti itu. Jadi ada waktu 3 menit lagi. Maka dari itu kalian langsung persiapan biar nanti 3 menit ke depannya kita udah mulai nih, udah siap semuanya gitu. Yang mau makan, yang mau apa lagi ya? Mau makan, mau ke toilet,
mau ambil buku tulis, alat tulis, boleh banget sekarang ya. Waktunya 2 menit lagi. 3 menit lagi sebelum kita mulai hari ini. Nah, buat teman-teman yang hadir, kita sebelumnya mengingatkan kembali, kita itu sekarang lagi di webinar series Superhero Cilik Balindung Bumi. Teman-teman yang hadir di sini, jangan lupa untuk ikut webinar seriesnya sampai di sesi yang terakhir ya, Meet the Experts. Jadi masih ada beberapa pertemuan ke depannya ya. Masih ada 5 sesi bersama pembicara-pembicara cilik dan acara terakhir yakni Meet the Expert. Yang pastinya itu sangat menarik buat teman-teman ikutin dan tentunya itu sangat bermanfaat buat teman-teman untuk mengikutinya. Jadi jangan sampai skip karena ilmu yang didapatkan itu mungkin nggak ada didapatkan di sekolah gitu. Hanya didapatkan melalui acara-acara seperti ini. Salah satunya webinar series bersama Bumi Inspirasi Learning Center. Seperti itu. Nah, waktunya 2 menit lagi sebelum kita mulai. Jadi jangan lupa ajakin teman-temannya untuk segera join karena kalau semuanya udah join, kalau semuanya udah nanti, maka akan mulai seterusnya gitu. Jadi sayang banget kan kalau semuanya nggak dapat dari awal seperti itu. Nah, waktunya, oke, assalamualaikum. Iya benar. Nama Farah, umur 10 tahun. Halo Farah. Oke, nah salam kenal lagi. Namanya Maheswara ya. Maheswara bisa dipanggil Mahes, umurnya 10 tahun, berasal dari Yogyakarta, tinggalnya di Depok. Berasal dari Jogja tapi sekarang udah di Depok, berarti udah merantau ya, si kecil-kecil ini ya. Gak apa-apa. Meskipun kecil-kecil tapi udah merantau itu menurut saya itu sangat amazing ya. Karena biasanya itu waktu kecil itu adalah waktu yang bermain dengan lingkungan sekitar, tapi ini udah merantau, tapi keren banget. Atau ini nggak merantau, ini mungkin pindah ya ceritanya ya, masih bersama orang tuanya, seperti itu. Nah, waktunya 1 menit lagi sebelum kita mulai, jadi teman-teman jangan lupa buat ajakin lagi teman-temannya yang belum hadir di grup, dicek siapa yang belum hadir, dicek nama-namanya. Kalau semuanya belum hadir, langsung PC, langsung private chat ya, langsung diajakin buat join karena 1 menit lagi kita bakal mulai. Nah, alhamdulillahirobbilalamin udah jam 16.10, tandanya acara kita bakal dimulai. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Itu suaranya di mute semua ya? Iya, nggak apa-apa. Moderatornya senang berbicara sendiri ya sepertinya ya. Tapi nanti saya bakal ditemanin sama 2 pembicara hebat pada sore hari ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena waktunya udah mau dimulai, udah 16.10, waktu menunjukkan 16.10, mari kita buka acara webinar seri Superhero Cilik Balindung Bumi. Yeay! Temanya apa? Temanya inspirasi anak untuk Indonesia bebas sampah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Ada 2 pembicara adik-adik superhero cilik yang kece banget, berasal dari Sulawesi. Dan yang satunya itu berasal dari Jakarta, tapi sekarang udah pindah di Sulawesi. Nah, pembicara pertama ada Uyuni, pembicara kedua ada Zahwa. Nah, pengen tahu, ini ceritanya mereka itu mau ngapain aja. Kita bakal kupas tuntas bareng-bareng hari ini nih ceritanya. Seperti itu. Nah, sebelumnya, biar tambah semangat, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan bacaan doa bersama-sama ya. Biar acara hari ini bisa menambahkan berkah seperti itu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semoga dengan dimulainya dengan doa pada sore hari ini menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, biar tambah semangat nih ceritanya, kita yel-yel terlebih dahulu ya.
Oke? Oke semuanya? Oke. Nah, udah tahu kan kalau saya bilang tepuk talun, jawabannya apa? Udah tahu kan teman-teman? Tahu. Oke, langsung aja kita tes lah ya, biar tambah semangat nih ceritanya. Pembicara-pembicara kita hari ini tuh begitu kece seperti itu. Dan teman-teman yang hadir di sini juga kece semuanya. Nah, kita mulai dengan tepuk salut terlebih dahulu. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Mantap jiwa teman-teman ya. Semangatnya ini udah di awal nih. Nah, biar tambah semangat lagi, diulangi lagi lah ya. Tepuknya biar tambah semangat lagi. Kita mulai lagi. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Mantap jiwa semuanya ya, mantap jiwa banget teman-teman. Makasih banyak semangatnya ya, biar tambah antusias nih, biar teman-teman yang hadir di sini semuanya merasakan aura-aura semangat teman-teman. Oke, nah lanjut kita ke yel-yel kedua nih, yel-yel webinar seri Superhero Cilik Pelindung Bumi kali ini ya. Kalau semuanya saya bilang siapa kita, jawabannya Superhero Pelindung Bumi ya. Kalau semuanya saya tanya, mau apa kita? Jawabannya, bersama-sama melindungi bumi. Enggak gitu, nadanya ya. Bersama-sama melindungi bumi. Nah, dan terakhir, superhero pelindung cilik. Tatarat. Oke, seperti itu ya. Nah, kita mulai. Siapa kita? Superhero pelindung bumi. Mantap. Mau apa kita? Melindungi bumi. Superhero pelindung bumi. Siap ya, ternyata ada tambahannya ya. Ada siap gitu. Kita harus ready ya. Kita harus siap untuk menjadi pelindung bumi nih. Nah, kita hari ini pada sesi kedua kali ini, sesi kedua webinar series Superhero Cilik Pelindung Bumi, temanya adalah bermain dan berpetualangan minim sampah. Saya ulangi, temanya bermain dan berpetualang minim sampah dengan pembicara spesial kita, pembicara yang udah dihadirkan jauh-jauh di room ini ya, bukan di tempat kalian ya, tapi di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, ada yang pertama ada Uyuni. Uyuni merupakan adik kita atau mungkin teman-teman kalian. Umurnya masih berapa tahun tadi ya? Dia pokoknya kelas 4 SD ya, 4 SD tapi dia itu sudah senang berkreasi, membuat pupuk organik. Wah, keren banget gak sih? Pengen tahu kan sepertinya? Kayak gimana sih pupuk organik cair gitu. Nah, dia juga senang banget berkebun nih ceritanya. Jadi mungkin di rumahnya itu ada kebun sendiri. Atau teman-teman nanti kalau semuanya pengen tahu caranya bikin kayak gimana, langsung aja stay tune di sini ya. Stay di sini ya, tetap di sini karena jangan sampai kelewat. Nah, pembicara kedua kita ada Zahwa. Dia kelas 3 SD dari SD Atiro yang kemarin kebetulan mengajak Bumi Inspirasi untuk ikut Zoom bareng nih. SD Atiro itu pendidikan karakternya itu sangat bagus dan Zahwa terpilih ya. Merupakan anak ya, adik yang terpilih dari 700 siswa di sana. Wah, amazing banget gak sih ceritanya kayak gimana? Nah, yang saya dengar nih ceritanya Zahwa itu suka banget memilah dan memilih sampah dan cara-cara mengurangi sampah. Nah, kayak gimana sih ceritanya? Biar gak penasaran, langsung aja nih kita buka webinar series sesi kedua Superhero Cilik Pelindung Bumi. Tepuk tangan dulu. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang karena saya yakin semuanya itu penasaran sama pembicara kita dan pengen banget
tahu apa sih yang pengen disampaikan oleh pembicara kita, alangkah baik kita langsung sambut saja ya pembicara pertama kita. Pembicara pertama kita ada Uyuni. Oke, Uyuni sudah hadir di sana. Mantap jiwa ya, semuanya semangat. Saya dengar di headset nih, wow, keren banget nih semangatnya. Saya sangat pengen ketemu kalian sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita ketemu virtual dulu. Mudah-mudahan kita nanti ketemu langsung. Oke, Uyuni, ada suaranya Uyuni? Ya. Uyuni, mantap jiwa. Uyuni apa kabar? Dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita tahu nih, tadi itu udah diceritakan. Uyuni itu suka banget nih sama bikin-bikin pupuk organik cair. Nah, pengen tahu nih, kenapa sih Uyuni bikin pupuk organik cair? Coba diceritain dari Uyuni. Makasih Kak atas pertanyaannya. Oke. Saya akan coba menjawab ya. Oke, pupuk organik cair. Ya, POC, pupuk organik cair. Sesuai namanya, berarti bentuknya cair dan menggunakan sampah organik. Oke, ini berkaitan dengan yang pertama, sebagian besar orang berkata bahwa sampah itu adalah masalah. Tapi bagi saya, sampah itu adalah solusi. Buktinya, setiap hari, setiap rumah membuang limbah dapur, yaitu sampah organik. Dibuang, dan akhirnya membusuk dan menimbulkan bau tak sedap. Bau tak sedap ini kan polusi udara. Terus, sampahnya ini menumpuk, mengeluarkan bau busuk, dan mengeluarkan bau busuk itu banyak bakteri, kan? Jadi menimbulkan penyakit. Nah, terus buang lagi, akhirnya menumpuk. Nah, kalau hujan, itu akan banjir. Maupun juga longsor. Nah, makanya saya membuat POC ini untuk memanfaatkan sampah organik. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan materi. Materinya yaitu UUD. Ujung-ujungnya duit. Wah, mantap jiwa. Jadi udah berpenghasilan ya ceritanya. Ya, yang tadinya dibeli di Tokopedia, di Shopee. Pokoknya online deh teman-teman. Ya, juga di pasar, di toko petani. Dan akhirnya kita buat sendiri dengan memanfaatkan sampah organik. Yang tadinya uangnya itu mau dipakai beli POC-nya itu, kita tabung. Saya tabung di celengan ini. Ini bekas mantap. Ini yang belum dihias, ada yang sudah dihiasnya ini. Wah, keren banget ya. Ternyata meskipun tadi itu sampah nih ceritanya, tapi udah bisa dibuat menjadi pupuk dan menghasilkan uang. Tolong untuk Uyuni. Keren banget. Terus ada lagi Kak. Iya. Apa coba Uyuni? Terus anorganik. Apa? Organik. Materi. Maksudnya materi, pokoknya itu nggak berkaitan dengan materi. Gitu. Oh iya, apa coba? Menurut saya yang pertama ya, ilmu. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dengan membuat POC ini. Nah, yang pertama ya. Keren. Yang pertama, saya tahu apa itu sampah, manfaat sampah, akibatnya sampah, apa itu POC, dan bagaimana cara membuat POC. Terus yang kedua, pengalaman saya. Saya punya banyak sekali pengalaman. Nah, yang pertama, saya punya pengalaman membuat POC. Terus yang kedua, menyiram tanaman. Yang ketiga, menyuburkan tanaman. Wah, keren banget ya. Terus yang ketiga, puas. Saya puas. Yang tadinya dibuat sama mak, sekarang dibuat sama anak di usia
tahun kita harus berpartisipasi sejak dini gitu. Aku bilang gitu dalam hati, wow, aku umur 9 tahun, aku sudah bisa bikin sesuatu yang bermanfaat banget bagi Wah, keren banget ya. orang-orang. Iya banget. Bahagia banget. Iya. Memang. Ada di kolom komentar, keren banget Uyuni, semangat. Yeah. Iya, benar banget nih. Makasih banyak Farah untuk semangatnya ya. Uyuni ini bisa disalurkan ke teman-teman. Nah, sebelumnya Uyuni juga tahu nih, sebenarnya bahan-bahannya itu apa aja sih untuk pembuatan pupuk cair organik ini. Mungkin yang mudah-mudah nih, Uyuni bisa jelasin nggak bahan sama alatnya seperti itu? Oh ya, makasih Kak atas pertanyaannya. Oke. Saya buat 3 macam POC. Yang pertama POC limbah dapur. Alat dan alatnya itu tempat wadah, corong, saringan, botol. Terus bahannya limbah dapur plus air. Cara-caranya yaitu kita siapkan wadahnya dan memakai tutup, tapi saya memakai bekas tempat cat. Oh, tempat cat. Jadi bahan-bahannya itu sebenarnya itu mudah didapatkan nggak sih Uyuni? Iya, mudah. Oh, mudah banget. Coba lanjutkan seperti apa lagi seperti itu. Terus kita masukkan limbah dapurnya ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan air. Nah, terus kita tutup. Kita tunggu sampai 2 pekan. Tapi 1 minggunya itu kita harus cek apakah ada mikroorganisme. Kalian tahu kan mikroorganisme? Mikroorganismenya seperti apa, Uyuni? Coba jelasin. Ya, mikroorganisme adalah makhluk yang sangat kecil kayak belatung, cacing, ulat, kayak begitu, serangga, kayak gitu. Terus kita tunggu. Jadi apa? Ayo lanjut dulu. Terus kita tunggu lagi 1 pekannya. Nah, 1 pekannya itu sudah jadi. Nah, sesudah itu kita sampai dalam wadah, ke dalam wadah kita ambil corong, masukkan ke dalam botol. Nah, sudah ke dalam botol kita siram. Yang tadinya tanamannya layu, daunnya kering, sulap ya sepertinya ya, langsung berubah menjadi keren banget. Terus itu adalah salah satu pemanfaatan dari pupuk organik cair. Coba yang kedua kayak gimana, Uyuni? Yang kedua ini POC kulit bawang putih dan bawang merah. Oke. Oh iya. Alat dan bahannya. Alatnya ya panci, kompor, corong, saringan, wadah, dan botol. Nah, ini udah ada gambar-gambarnya ini ya? Ya. Oke, lanjut. Terus bahannya itu kulit bawang putih dan bawang merah plus air gitu. Air ya caranya itu pertama kita siapkan panci, masukkan kulit bawang putih dan bawang merahnya, sudah masukkan kulit bawang putih dan bawang merahnya, kita masukkan air. Setelah itu kita masak sampai dia mendidih. Sudah mendidih. Oh, yang ini ya. Ya, ini masak ini. Ya, yang ini ya. Yang ini. Terus kita tunggu sampai dia dingin. Ya, kita tunggu beberapa menit sampai kita dingin. Ini dari siapa ini? Mutia Hanifah. Hebat banget Uyuni, makasih. Iya, boleh. Ini yang ketiga nih, ada alat dan bahan ini yang pembasmi hama. Coba diceritain. Iya, pembasmi hama ya. Kita seduh dulu dengan air panas. Kita siapkan dulu wadah yang berisi
kulit bawang putih bawang merah gitu. Kulit bawang putih itu. saja, nggak ada. Ya, terus kita itu kita saring ke dalam wadah. Sudah saring ke dalam wadah, kita tuang 2 sendok sabun cuci piring. Nah, sudah itu kita tambahkan air, terus kita aduk ke atas. Sudah itu kita ambil cairan. Wah, keren banget. Sesudah itu kita semprotlah tanamannya ya. Tanamannya. Jadi kalau saya sudah semprot itu masih melengket itunya. Pembasmi hamanya masih melengket di situ karena sabun cuci piring ini melengket. Jadi kalau hamanya lagi datang, dia langsung melengket. Nah, lama-lama mati. Begitu kan. Oh gitu ya ceritanya. Tapi ini bahan-bahannya itu memang alami ya ceritanya. Jadi aman lah. Aman buat tanaman ya ceritanya ya, Uyuni. Bisa di next lagi gambarnya? Ada lagi nih sepertinya gambarnya. Nah, yang ini buat POC. Ya, ini untuk penyubur tanaman nih. Boleh. Coba ceritain penyubur tanaman. Pertama itu kita masukkan limbah dapurnya ke dalam wadah cat. Sesudah itu kita tutup. Di next dulu, coba di next gambarnya. Nah, yang ini gambarnya. Coba diceritain. Oke. Yang pertama kita masukkan limbahnya kan, limbah dapurnya. Sesudah itu kita tambahkan air. Sesudah itu 1 minggunya itu kita ceknya mikroorganisme yang ini. Oh. Sesudah itu keren. Kita saling. Terus sambil colong masukkan ke botol begitu. Oh, jadi memanfaatkan botol yang udah nggak kepakai juga ya ini ya? Iya, kita memanfaatkan botol Cleo yang sudah tidak dipakai lagi. Aduh, jangan sebut merek, nggak masuk sponsor. Nggak apa-apa. Coba di next lagi gambarnya. Ada gambar satu lagi. Nah, ini ada perbandingan nih. Ini pupuk apa aja nih? Yang warna krem yang warna terang. Yang warna terang botol semprot ya? Ya. Ini pembasmi hama. Ini pembasmi hama tadi ya. Terus yang tengah. Kak, ada orang tanya nih. Aisyah mau tanya. Silahkan iya, Aisyah. Boleh. Nanti dulu Uyuni, moderatornya saya. Maaf, Kak. Boleh. Ini dijelasin dulu. Sabar ya, Aisyah ya. Nanti kita bakal ada sesi tanya jawab ya. Oh iya, teman-teman yang mau tanya jawab, nanti kita bakal tanya jawab setelah selesai pembicara yang kedua, yakni Zahwa. Jadi disimpan ya, dicatat dulu. Tadi kan udah disuruh membawa alat tulis. Jadi dicatat dulu apa sih yang mau ditanyain di situ. Nanti langsung ditanyakan waktu sesi tanya jawab. Oke? Nah, Oke, terus gambarnya udah di-close. Tadi ada 3 gambar ya ceritanya ya. Iya. Gambar yang tengah tadi, yang gelap itu tadi buat apa? POC, pupuk organik. POC kulit bawang putih bawang merah. Itu yang buat akar ya? Akar? Iya, untuk akar. Untuk menumbuhkan akar. Gitu. Jadi akarnya itu biar cepat langsung bisa berdiri ya. Langsung berdiri ya. Akarnya itu semakin kuat gitu ya tanamannya ya. Terus yang paling pinggir, yang paling terang? Itu POC limbah dapur. POC limbah dapur. POC limbah dapur untuk apa? Menyuburkan tanaman. Yang tadinya menyuburkan tanaman. Yang tadinya layu, daunnya kering, akan langsung subur seperti keren banget ya Uyuni. Jadi tadi itu pemanfaatan limbah dapur nih ceritanya. Jadi emang sebenarnya itu sampah di Indonesia itu nggak cuma anorganik saja yang tidak bisa ditanggulangi, tapi juga sampah organik itu juga banyak juga loh ternyata. Bahkan saya pernah baca artikel itu, sampah organik di Indonesia itu sampah makanan nih, sampah yang dibuang lewat restoran, itu juga
banyak banget nih. Jadi teman-teman di sini jangan sampai tidak menghabiskan makanannya ya teman-teman, karena sampah organik itu ternyata juga banyak gitu. Meskipun bisa diolah, meskipun bisa secara alami bisa didaur ulang oleh semesta, oleh bumi, namun jumlahnya itu juga nggak sebanyak itu, seperti itu. Nah, salah satunya biar lebih bermanfaat lagi, biar bisa digunakan lagi sampah organiknya, bisa dijadikan pupuk organik cair. Seperti itu, Yuni? Iya, Kak. Oke, terima kasih Uyun ya atas sharing-sharingnya tentang pupuk organik cair. Nah, kita langsung ke pembicara kedua nih. Pembicara kedua. Oke, kita sambut Zahwa. Tepuk tangan dulu buat Zahwa. Assalamualaikum, Kak. Oke, waalaikumsalam Zahwa. Apa kabar Zahwa? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Zahwa ya. Saya dengar kemarin tuh Zahwa itu agak sakit. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga semua yang hadir di sini tetap sehat meskipun di rumah aja. Oke? Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah cerita nih tentang Zahwa nih. Zahwa itu cukup senang memilah dan mengurangi sampah. Nah, pengen tahu nih, Zahwa itu kalau semuanya mengurangi sama memilah sampah itu caranya kayak gimana sih Zahwa? Coba ceritain. Zahwa biasanya cara untuk memilah sampah itu Zahwa membawa tumbler sendiri. Habis itu membawa tempat makan sendiri. Ikutin ini apa Zoom. Oh, lagi nge-zoom apa sih anak-anak? Iya, Ibu Rahman bisa di-mute dulu Ibu Rahman. Habis itu membawa sedotan stainless sendiri. Terus kalau Zahwa itu kalau mau belanja itu bawa tas belanja sendiri kalau mau ke supermarket atau mau ke pasar, Kak. Oh, jadi itu kayak kebanyakan itu memang pemakaian barang yang tidak sekali pakai ya. Tadi itu udah ada tumbler, terus ada habis itu bawa tas sendiri, habis itu pakai sedotan stainless steel, terus habis itu satu lagi apa tadi? Ada 4? Ada tempat makan sama Tempat tas makan, belanja. ya, misting sendiri ya, keren banget nih. Jadi buat teman-teman di sini, kalau masih tidak membawa alat-alat makan sendiri, boleh banget nih saran dari Zahwa biar bisa mengurangi dan meminimalisir sampah. Seperti itu, Zahwa. Nah, Zahwa pengen tahu nih, karena SD Atiroh itu ceritanya punya mendidik anak-anaknya itu dengan karakter yang baik nih. Nah, pengen tahu di SD Atiroh itu, kalau semuanya pengolahan sampahnya itu seperti apa sih yang Zahwa tahu gitu. Nah, di SD Atira sudah ada tempat sampah organik dan non-organik, Kak. Oke. Kantin sekolah penjualnya disarankan untuk mengurangi sampah plastik. Oh, udah. Jadi kalau siswa mau membeli es teh misalnya bisa dibawa tumblernya. Kalau tidak bawa, gelasnya pakai yang gelas paper, Kak, yang warna putih. Oh, gitu ya Zahwa ya, keren-keren. Jadi memang kantin dari Atiroh itu udah menerapkan pengolahan biar tidak mengeluarkan sampah ya, seperti itu ya Zahwa ya. Iya, Kak. Oke, apalagi coba? Terus juga tiap tahun di sekolah juga ada kegiatan Market Day. Apa itu Market Day? Market Day itu siswa-siswa yang adik-adik dari sekolah yang lain yang membeli, Kak. Oh, keren banget ya. Nah, itu berarti Market Day itu beberapa siswanya itu juga menjual barang-barang yang
recycle nggak, apa reuse gitu nggak, bahan-bahan yang bisa yang dari sampah gitu bisa dijual kembali seperti itu, ada nggak yang seperti itu? Ada. Terus temanya recycle and reuse. Wah, keren banget. Ternyata itu market day-nya itu recycle dan reuse. Sudah pastinya market day di sana itu udah memakai sampah yang bisa dijual kembali ya. Seperti itu ya, Zahwa ya? Iya. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Terus, Oke, terus Zahwa dan Abang dibantu Papa membuat mainan otak-otak dari di sekolah dan laku semua kembali. Wah, keren banget, keren banget. Ternyata itu seperti siapa? Uyuni tadi ya. Uyuni bedanya kalau sama Uyuni tadi itu menggunakan memanfaatkan pupuk organik, sampah organik, tapi ada Zahwa ini yang anorganik seperti itu juga bisa menghasilkan uang sendiri. Keren banget, keren banget. Nah, sebelumnya kemarin tuh saya dikirimin foto nih, foto dari Zahwa nih. Boleh di-share fotonya? Nah, ini bisa ceritain nih Zahwa, ini foto apa ini? Itu Zahwa sedang menunjukkan tempat pensil Zahwa yang terbuat dari wadah Oreo dan kardus telur. Kardus telur. Wah, ini berarti ini dipasang sendiri ya ceritanya ya? Iya. Wah, keren banget. Boleh di next lagi? Nah, ini lagi ngapain Zahwa nih? Itu Zahwa sedang belanja dengan tas belanja Zahwa sendiri. Wah, berarti benar ya tadi kata Zahwa ya, bahwa Zahwa itu sudah mengurangi sampah dengan membawa goodie bag sendiri saat berbelanja. Jadi teman-teman di sini, buat yang pengen mengurangi sampah, jangan lupa bawa goodie bag sendiri biar tidak memakai kantong plastik sekali pakai. Seperti itu. Boleh di next lagi gambarnya ya? Nah, itu imut banget ya ini ceritanya. Yang balik lagi tadi kayaknya ada grup ini, grupnya lucu banget nih. Ini grup ini Zahwa ini memanfaatkan apa ini ceritanya? Itu Zahwa pas waktu TKA ada lomba dance. Habis itu lomba dance. Iya, terus Bunda buat baju dari sedotan, terus kardus sama tali rafia. Tali rafia. Wah, keren banget ya. Jadi meskipun sepertinya itu barang-barangnya udah tidak bisa digunakan lagi, tapi ternyata itu bisa dijadikan bahan untuk menghias diri seperti itu. Ini lucu-lucu banget sih. Ini orang TKA ya, Zahwa. Terus, nah, apa lagi? Terus itu Kak, juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap jiwa banget. Keren. Nah, boleh di next lagi satu gambar lagi. Tadi ada satu gambar lagi. Tadi itu sepertinya keren banget nih gambarnya satu lagi. Bawain dance apa ini ceritanya? Lombain dance apa ya? Lupa gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ini sepertinya nanti itu bisa di next lagi gambarnya. Nah, ini gambar terakhir nih. Apa ini Zahwa? Lagi main apa ini? Itu Zahwa lagi mengasihkan tanaman Zahwa pupuk. Yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos. Pupuk komposnya itu dari apa Zahwa? Pupuk komposnya itu dari sampah organik. Wah, keren banget nih ya. Jadi tadi itu kalau semuanya yang Uyuni itu menjadi pupuk cair, kalau semuanya Zahwa ini bentuknya itu padat ya ceritanya ya. Oke, nah sebelum terima kasih Zahwa atas sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Uyuni juga terima kasih banyak sharing-sharingnya. Nah, teman-teman,
ini ceritanya itu tadi udah sharing nih dari Zahwa, itu udah cerita tentang kebiasaan mengurangi sampah dan memilah sampah, terus habis itu memanfaatkan sampah, terus habis itu Uyuni juga cerita bagaimana untuk membuat POC atau pupuk organik cair, serta bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, teman-teman yang mau nanya, boleh banget nih, saya kasih waktu 5 menit terlebih dahulu, untuk menulis pertanyaannya di kolom chat ya, di kolom chat di ruang Zoom kita. Oke? Boleh banget. Siapa yang mau nanya? Boleh banget nih. Boleh banget yang mau nanya. Di kolom chat ditulis selama 5 menit ke depan. Saya kasih waktu 1 menit dulu. 1 menit untuk menulis pertanyaannya. Jadi 16:43 kita bakal bacain satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Oke? Tadi ada yang mau nanya, Aisyah. Aisyah berada di tempat. Oke, Aisyah sepertinya belum ada di tempat. Mungkin ibunya bisa mengabarin Aisyah. Oh iya, silakan Silmi ya. Silmi yang mau tanya, Kak. Boleh Silakan Silmi. Oh iya, boleh banget. Boleh banget dinyalain mic-nya ya. Kalau semuanya mau nanya, langsung aja ngomong ya. Langsung aja mic-nya dinyalain dan langsung ngomong ya. Nggak perlu tulis di chat aja, langsung aja ngomong ya. Oke, silakan. Ada yang mau nanya? Ya, Silmi. Silmi, pertanyaannya saya bacakan ya. Bagaimana cara untuk membuat hama? Mungkin pertanyaannya itu bagaimana untuk membuat... Ini maksudnya itu bahan-bahannya apa? Tadi Oh iya, mungkin ya seperti itu ya. Oh iya, bahan-bahan untuk... Kalau yang tadi kan pupuk organik cair itu, tadi ada 3 ya. Yang pertama itu untuk memperkuat akar tanaman, habis itu membasmi hama, terus menyuburkan tanah. Nah, yang Silmi ini menanyakan bagaimana membuat pupuk organik cair untuk yang membasmi hama. Gimana? Coba diceritain. Ya, Kak. Bahannya dan alatnya ya? Iya. Gimana cara membuat kompos dari bahan dapur, sampah dapur. Sampah dapur. Mungkin salah satunya ada Pak Uyuni dijelasin coba dari tadi. Dijelasin lagi. Hama ya, yang hama ya? Ada sini. Yang hama boleh. Buat hama. Ya, boleh. Oh ya. Alatnya itu wadah, corong, saringan, botol yang semprot. Itu bahannya itu kulit bawang putih plus air sama sabun cuci piring. Caranya itu ya, kita seduh dulu dengan air panas, kita tunggu beberapa menit. Terus kita saring ke dalam wadah, terus ambil corong, masukkan ke botol semprot. Sudah itu kita semprotlah ke pohonnya, tumbuhannya. Tanamannya ya. Ya, tanamannya, begitu. Kak, kalau misalnya ini itu harus dimasukin dulu air panas dulu, terus abis itu dikasih kulit bawang putih ya, terus dimasukin ke botol yang untuk semprot itu. Gini ya Desilmi, itu kan wadah berisi kulit bawang putih. Setelah itu kita tuang airnya. Setelah itu kita tunggu sampai dingin. Terus itu kita saring ke dalam wadah. Sudah wadah itu ambil corong, terus masukkan ke botol semprot. Terus kita semprot ke tanamannya. Gitu ada semua. Jadi kalau misalnya mau buatnya itu untuk semprot hama itu disiapin dulu botol yang untuk semprot itu, terus dikasih kulit bawang putih ya? Iya. Dikasih kulit bawang putih di tempat wadah yang untuk semprot itu.
Oh enggak, itu kita ambil baskom, terus berisi kulit bawang putih, terus kita ambil air panas, terus tuang, sudah itu kita dinginkan dulu beberapa menit, sesudah itu kita saring ke dalam baskom lagi, itu kita ambil corong, masukkan ke botol semprotnya kayak gitu. Ya, jadi ada dua wadah nih, Silmi. Oh iya, ternyata ya. Terima kasih ya pertanyaannya, Silmi. Oke. Iya, terima kasih. Oh, dari Aisyah. Kalau untuk sebentar ya, Uyuni. Ini ada pertanyaan nih. Buat Zahwa nih. Kansa mau nanya, ya, Kansa mau nanya ke Zahwa ya, ini ceritanya. Gantian ya, Uyuni ya. Coba. Ya. Kansa mau nanya apa ke Zahwa? Boleh dinyalain mikrofonnya. Zahwa mulai memilah sampahnya dari umur berapa? Oke, boleh Zahwa dijawab pertanyaannya? Dari kelas 3, Dek. Atau Kak. Kelas 1 maksudnya, kelas 1. Salah. Salah ya, nggak apa-apa. Berarti dari kelas 1 itu udah mulai memilah sampah ya. Oh iya, teman-teman yang belum tahu, Zahwa itu sebelumnya kan tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta itu bersama nenek dan kakeknya juga, dan mereka itu juga aktif menjadi nasabah bank sampah nih. Nah, Zahwa juga ikut membantu memilah sampah untuk dibawa ke bank sampah. Keren banget gak sih? Nah, mungkin Zahwa itu udah mulai memilah sampah dari umur itu ya, Zahwa ya? Iya, Kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain buat Zahwa? Oh iya, keren. Makasih ya, Kansa ya. Mudah-mudahan Kansa juga ikutan ya menjadi nasabah bantu orang tuanya untuk memilah dan menjadi nasabah di bank sampah di lingkungan Kansa, ya. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya, kalau semuanya untuk menguatkan akar nih, untuk Uyuni, tadi dijelasin ulang coba. Pupuk organik cair yang untuk menguatkan akar. Caranya gimana? Dari kulit bawang putih dan bawang merah. Alat dan bahannya ya. Alatnya itu wadah, saringan, corong, dan botol. Terus sama panci dan kompor. Nah, kalau bahannya kulit bawang merah dan bawang putih plus air. Caranya itu ya, kita siapkan panci. Sudah siapkan panci, kita masukkan kulit bawang putih dan bawang merahnya. Setelah itu kita masukkan air. Kita masak sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Sesudah itu kita saring ke dalam wadah. Terus kita ambil corong, masukkan ke botol. Nah, ini bisa dipakai beberapa pemakaian lagi. Ini masih bisa disimpan POC-nya, tapi kalau POC 5 dapur nggak bisa lagi. Oke. Makasih ya, Uyuni atas jawabannya. Dari tadi siapa yang nanya? Lupa saya. Aisyah ya tadi ya? Iya, dari Aisyah. Aisyah tadi udah jelas belum? Atau mau diulang lagi? Penjelasan dari... Oh, oke. Jangan lupa ya. Oh iya, boleh kalau mau nanya lagi. Boleh, sok. Bau POC 5 dapur. Kenapa, Dek? Ulangi. Bau POC 5 dapur. Oh, gimana baunya? Baunya POC 5 dapur. Jangan dicium ya kalau semuanya bau ya. Coba jelasin Uyuni kayak gimana baunya ya. Ya baunya sih kayak bau apa ya? Bau tak sedap lah. Tanya itu bau tak sedap. Ya bau tak sedap. Jadi kita tahan kalau nyawingnya itu aku tahan supaya nggak tahu lah caranya pokoknya itu nggak bau tak sedap lah.
Tapi kalau semuanya udah dipakai nih ke tanaman, itu baunya udah apa ya, masih berbau nggak? Baunya itu ya kalau kita sudah pakai ke tanaman, itu masih ada bau-bau tak sedapnya. Sesudah itu dia meresap ke bawah dan tidak bau lagi. Oh, jadi kayak sebentar aja ya, seperti ya sebentar aja. Gitu. Jadi sebenarnya tetap aja karena sebenarnya itu pupuk organik seperti ini itu malah lebih baik untuk tanaman ya teman-temannya. Jadi kalau bisa membuat pupuk organik sendiri seperti itu biar tanamannya itu juga sehat gitu. Baunya nggak enak, nggak apa-apa, baunya nggak enak bentar doang kok ya, Kansa, bentar doang ya. Ini ada dari Mahes, apa bahan-bahan untuk POC penyubur tanah? Oh Yuni, bisa diulang lagi bahan-bahan untuk POC. Iya, sama-sama Aisyah. Iya, dari Mahes. Bahan-bahannya ya, bukan alatnya atau bahan-bahannya? Bahan-bahannya aja ini sepertinya. Oh, bahan-bahannya. Mungkin tadi kan organiknya itu apa aja sih gitu? Sebenarnya yang penting itu dihasilkan dari limbah dapur ya. Susu kek, nasi, kulit pepaya, apa kek yang penting itu limbah dapur lah, kayak gitu. Oh, sebenarnya bahan-bahannya itu sebenarnya bisa apa aja, pokoknya itu limbah dapur dan organik ya, bisa dipakai semuanya seperti itu. Oke. Parah. Sekarang gantian Zahwa ya, Zahwa, balik lagi ke Zahwa. Terima kasih Uyuni atas jawabannya. Iya, sama-sama. Zahwa, kalau di Makassar, Zahwa masih suka menabung sampah di bank sampah nggak? Atau ada nggak sih bank sampah di lingkungan Zahwa? Belum ada kalau di Makassar, jadi Zahwa milih sendiri. Oh gitu. Jadi meskipun nggak ada, tapi Zahwa itu tetap memilah dan mengurangi sampah gitu ya Zahwa ya? Iya. Oke, tetap keren. Jadi meskipun bagi teman-teman nih, kayak saya, di lingkungan saya itu juga nggak ada bank sampah, tapi tetap aja untuk pembuangan sampahnya itu harus dipilih-pilih. Seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun nggak ada bank sampah yang mungkin bisa menghasilkan uang, tapi teman-teman juga harus bisa meminimalisir sampah dan mengurangi sampah. Dan jangan lupa untuk memilah sampah seperti itu. Oke. Nah, berhubung waktunya udah 16.55, kita tutup dulu buat sesi tanya jawabnya. Oke ya. Kakak Zahwa mau tanya ke kakak. Baik. Oh, ke saya. Aduh, kok saya moderator ya ditanya kenapa ini Zahwa ya? Iya. Kenapa pakai crown gitu? Oh, jadi crown ini ya? Ah ya, makasih ya. Akhirnya ada yang notice gitu, saya mau pakai crown ini ya. Jadi kan ini kan tema itu adalah superhero ya, superhero cilik ya. Jadi saya mau pakai crown ini biar ala-ala superhero sepertinya ya. Dan ini bahannya ini udah dari SMA dulu ya. Jadi dari SMA saya udah masih simpen craft kerajinan tangan itu saya simpen karena bisa dipakai kayak event-event seperti ini. Jadi kayak kalau sebagai kalian kalau ada event-event bikin craft ini kerajinan tangan seperti ini, jangan langsung dibuang. Bisa dimanfaatkan, bisa disimpan lebih dahulu. Kalau saya ada event-event kayak gini bisa dipakai. Seperti ini, oke. Nah. Maksudnya kakak memangnya mau memimpin? Apa? Oke. Nah, lanjut lagi ya sesi berikutnya. Kita mau tanya-tanya bareng nih ke kedua pembicara kita nih ya buat sesi yang ketiga ini. Jadi itu kita temanya adalah bermain dan Sesi yang kedua. Sesi satu, tadi kan sesi pertama kan nih, sesi kedua itu Zahwa, sesi ketiga, sesi bareng-bareng. Kita tanya-tanya bareng-bareng sama pembicara hari ini. Oke, terima kasih Uyuni atas koreksinya. Terus kan temanya itu adalah bermain dan berpetualangan
minim sampah ya. Jadi kita ke poin intinya nih pada hari ini ya. Kenapa sih kita mengundang pembicara hari ini? Kita pengen tahu nih bagaimana sih tetap bisa berpetualang dan bermain tapi tetap minim sampah. Nah, aku pengen tanya-tanya buat pembicara kita spesial hari ini. Nah, buat pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Uyuni terlebih dahulu. Nah, pengen tanya Uyuni. Halo Uyuni. Halo. Nah, pengen tanya ke Uyuni. Nah, kan temennya di sini, mungkin buat seangkatan kalian, anak-anak itu pasti sering atau senang banget jajan atau bermain di luar nih. Bagaimana sih agar tetap minim sampah seperti itu? Uyuni bisa jawab? Gimana coba caranya? Makasih Kak atas pertanyaannya. Kalau aku ya sering membawa bekal dari rumah kalau ke sekolah, tapi kalau harus jajan, bisa ini yang pertama ya, kita tetap jajan ya, tapi minum sampah ya. Kita harus selalu membawa tempat makan sendiri, tumbler. Jadi meskipun tetap kita sebenarnya bisa sih buat tetap jajan, tapi tapi kita harus selalu bawa ini misalnya ya teman-teman, jajannya itu nasi kuning. Ya kita kasih aja, ini Mbak pakai ini aja, nggak usah dibungkus, soalnya saya punya tempat makan sendiri yang kosong gitu, kita kasih aja. Terus kalau mantap. Terus kalau kita beli jus ya, kita panas-panas kayak gini ya, kan di sini panas, jadi ini aja Mbak, pakai ini aja, nggak usah dibungkus. Ya, terus keren banget ya. Terus kalau kita kasih, terus dia mau kasih kita sedotan itu, kita bilang aja, saya punya sedotan kok Kak, kayak gini. Oh iya, benar nih. Nah, buat teman-teman, ini keren banget nih ternyata dari Uyuni juga meminimalisir sampah meskipun juga mungkin sering jajan ya, karena memang anak-anak mungkin kalau orang tua, kalau semuanya pergi ke sekolah anaknya, mungkin nggak nih buat bekal, bisa banget untuk membawa kosongan aja, mixing kosongan ataupun tumbler kosongan, biar nanti kalau anaknya jajan, biar membawa itu agar tidak membuang sampah gitu. Seperti itu. Kalau semuanya mepet banget, bisa banget makan di tempat. Seperti itu ya Uyuni ya? Iya, terus misalnya kalau jajannya itu es krim. Itu kan es krim kan pakai cup kayak gitu ya. Usahakan memakai kon. Kan cupnya itu kan enggak dimakan, konnya kan dimakan. Iya kan? Oh gitu. Jadi kalau saya ngebet banget pengen makan es krim nih ya. Ngebet banget pengen makan es krim, bisa banget memilih cara pengemasan yang kon ya. Pakai kon seperti itu. Nah, langsung aja ke Zahwa nih. Kalau Zahwa gimana sih kita kalau semuanya pengen tetap jajan ataupun berpetualangan, pengen bermain gitu, tapi tetap minim sampah. Zahwa gimana coba jawabannya? Ya Kak, kalau Zahwa, Bunda selalu bawakan bekal makan dan buah dari rumah Kak. Terus Zahwa juga membawa wadah sendiri, tempat minum sendiri. Terus kalau mau jajan bakso, somai, dan lain-lain, kasihkan wadah yang kita bawa. Minum juga begitu Kak. Oke, mantap jiwa. Jadi sama ya sepertinya buat teman-teman. Terus itu gimana? Habis itu kalau terpaksa menggunakan kemasan sekali pakai yang bisa menjadi sampah, jangan lupa untuk memilah sampah tersebut berdasarkan jenisnya. Paling tidak dengan cara itu kita bisa memastikan sampahnya didaur ulang dengan sebaik-baiknya. Gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya itu buat teman-teman yang tetap nggak bisa karena memang sulitnya sebenarnya buat teman-teman kalau sebenarnya nggak menghasilkan sampah, tapi kita itu bisa meminimalisir ya, meminimalisir
agar tidak membuang sampah. Tapi kalau naik kepepet nih, kepepet tetap harus belilah karena nggak bawa tumbler misting, bisa untuk memilah sampahnya ya. Jadi jangan sampai sampahnya tercampur seperti kata Zahwa tadi. Keren banget. Nah, oh iya, saya tuh pernah dengar juga kalau semuanya dari Uyuni kemarin ya, kayak kalau nggak salah Uyuni itu kalau semuanya tetap menghasilkan sampah tapi nggak menemukan tempat sampah, sampahnya itu disimpan terlebih dahulu sampai ketemu tempat sampahnya gitu. Jadi jangan dibuang sembarangan ya teman-teman ya. Oke? Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Karena tadi Uyuni yang pertama yang jawabnya, sekarang Zahwa pengen tahu nih kebiasaan-kebiasaan apa sih yang pengen dibiasakan dari sekarang gitu, tentang bagaimana sih tetap minim sampah gitu. Coba Zahwa ceritain kebiasaannya apa? Kalau gitu, Zahwa itu Bunda membiasakan bawa makan dari rumah, snack time buah-buahan. Terus Zahwa juga membuang sampah pada tempatnya. Terus dipisah sampah organik dan non-organik. Terus Zahwa juga menggunakan produk yang ramah lingkungan. Terus Zahwa juga membawa tempat minum. Terus tas belanja sendiri. Terus juga Zahwa belajar menanam pohon dan berkebun karena bisa dipakai pupuk komposnya. Oke, wah keren banget ya, kebiasaan-kebiasaannya itu banyak banget ya yang udah dibiasakan dari Zahwa ya. Terus apa lagi, masih ada lagi ternyata ya? Apa coba kebiasaannya? Terus kalau Zahwa makan ikan, ayam, tulangnya Zahwa kasih kucing Zahwa, namanya Fuzi. Terus Fuzi. Ada nggak kucingnya bisa tunjukin ke kakak kita ya? Ada, lagi jalan-jalan. Oh ya udah, gak apa-apa, lanjut apa lagi kebiasaannya coba? Itu doang. Oh itu doang. Jadi meskipun itu tadi itu kebiasaannya itu banyak banget ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin masih sulit untuk membiasakan segitu banyaknya seperti Zahwa, mungkin bisa dipilih beberapa kebiasaan-kebiasaan gitu ya yang bisa dilakukan dari sejak dini agar nantinya bisa terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu ya teman-teman, oke? Nah, lanjut buat Uyuni. Uyuni mau nanya nih, Uyuni. Ya. Iya, kebiasaan yang Uyuni biasakan dari sejak dini. Apa coba? Tentang bagaimana mengolah sampah. Ya, sama-sama. Oh ya. Makasih Kak atas pertanyaannya. Oke. Ya. Biasanya ya kalau kita mau ikut keluarga, nenek, kakek, tante, kakak pergi belanja. Pergi belanja ke minimarket kah, di mall kah, atau ke pasar tradisional. Jadi itu kita jadi kita harus selalu bawa tas sendiri. Terus semacam goodie bag kayak gini, Kak. Nih. Goodie bag-nya itu kecil ya? Bisa dilipat-lipat gitu ya? Iya, maksudnya iya, Kak. Bisa dilipat-lipat gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana ya? Keren banget nih. Coba. Iya. Terus kita harus mengurangi pemakaian tisu basah. Tisu basah? Iya, karena tisu basah itu mengandung plastik. Iya, plastik benar. itu kan susah terurai. Jadi misalnya ya, tisu basahnya itu dipakai untuk makan, ya, kayak gini. Kita ganti aja dengan hand sanitizer. Karena ini kan juga corona, COVID-19. Jadi kita pakai aja sanitizernya. Atau mengambil tisu kering dan mengalurkan air, kayak gitu. Oke, keren. Terus ada lagi, Kak. Benar. Apa lagi? Coba. Memilah-milah sampah.
itu mengolah sampah. Yang pertama, sampah organik. Ini masih bisa diolah menjadi POC atau pupuk kompos, apa kayak yang penting itu sampah organik. Terus anorganik. Itu masih bisa diolah, bisa digunakan ulang atau didaur ulang. Terus yang ketiga, B3 ini nggak bisa lagi diolah karena berbahaya. Terus kita harus selalu membawa bekal dari rumah gitu. Oke, keren banget nih. Yang perlu saya notice juga nih, perlu digarisbawahi, benar banget nih tadi itu yang kan ini kan lagi memang new normal ya ceritanya teman-teman. Memang kita harus tetap membiasakan untuk membersihkan diri. Tadi salah satunya adalah, tapi kita juga harus tetap mengurangi sampah. Tadi itu yang dikatakan oleh Uyuni, bahwasannya kita itu harus mengurangi tisu basah nih. Nah, bagaimana cara mengurangi tisu basah? Mungkin teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer nih, Dan kalau semuanya mungkin susah nih buat mungkin harganya lebih mahal gitu ya daripada tisu basah, hand sanitizer itu. Lebih baik teman-teman cuci tangan ya, di lokasi tersebut biar tidak menghasilkan sampah tadi atau tidak meminimalisir sampah tisu basah seperti itu ya. Mohon maaf ya, saya agak kebelibetan ya kalau mau meminimalisir ya. Ya, itu pokoknya meminimalisir ya. Nah, tadi itu sebenarnya ada yang ngechat nih. Dari Hansa saya homeschooling ya, alhamdulillah ya, berarti di rumah aja. Meskipun di rumah aja, tapi jangan sampai juga menghasilkan sampah ya Hansa ya. Jadi meskipun di rumah aja jangan sampai menghasilkan sampah, karena teman-teman di sini itu kebanyakan mungkin yang sering keluar gitu ya. Nah, kalau semuanya keluar jangan sampai menghasilkan sampah, apalagi kalau semuanya di rumah gitu. Iya, oke, mantap jiwa. Nah, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua nih. Nah, karena ini udah mau masuk ke segmen terakhir, sedih gak sih? Udah mau tutup ya hari ini ya. Sedih banget sebenarnya ya. Ternyata udah berlalu hampir 1,5 jam kita bersama. Wah, gila. Mantap jiwa ya, kita bersama 1,5 jam gitu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya suatu saat nanti. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung seperti itu. Nah, teman-teman, saya mau bertanya kepada kedua narasumber kita nih. Buat teman-teman yang hadir di sini, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Zahwa maupun Uyuni? Nah, tadi yang jawab kedua itu Zahwa ya, sekarang Uyuni. Apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang hadir di webinar sesi 2 kali ini? Silahkan Uyuni. Terima kasih Kak atas kesempatan yang Kakak berikan untuk saya untuk memberi pesan-pesan kepada teman-teman saya di seluruh Indonesia. Pesan-pesan saya, kita harus perhatikan sampah dengan cara yang pertama, kita selalu membawa bekal dari rumah, selalu mengolah sampah, dan selalu membuang sampah kepada tempatnya sesuai jenis-jenisnya. Jadi teman-teman, kita harus mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan harus mulai dari sekarang. Oke, mantap jiwa ya. Jadi mulai dari diri sendiri terlebih dahulu dan mulai secepat mungkin ya, sedini mungkin, atau mulai dari sekarang gitu. Mantap jiwa. Makasih banyak Uyun nih buat pesan yang untuk disampaikan buat teman-teman yang hadir. Nah, selanjutnya pesan-pesan dari Zahwa. Boleh disampaikan pesan-pesan buat yang hadir kali ini, Zahwa? Zahwa mau mengajakkan teman-teman untuk supaya mengurangi sampah, supaya Indonesia bisa menjadi negara bebas sampah. Kita mulai dari diri sendiri, bawa tempat minum, tempat makan sendiri, sedotan sendiri, tas belanja sendiri. Semangat ya teman-teman.
Oke, makasih semangatnya Zahwa. Semangat ya teman-teman. Itu dari si Little Indah kita ya. Oke, terima kasih atas kehadiran narasumber kece kita, Zahwa dan Uyun nih yang sudah sharing hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan teman-teman yang hadir di sini semoga mendapatkan manfaatnya juga. Dan tadi ilmu-ilmu yang didapatkan kan udah dicatat nih. Jangan lupa untuk dilakukan ya teman-teman ya. Dan kalau bisa mengajak teman-teman yang lain, teman-teman kalian untuk ikut serta menjadi superhero cilik pelindung bumi seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita tutup pada sesi kali ini, kita tepuk dulu ya, tepuk salut terlebih dahulu ya. Tepuk salut. Jempol. Halo. Mantap jiwa. Nah, selanjutnya. Nah, kalau apa mahkotanya? Kenapa mahkotanya? Bagaimana cara buatnya? Ya gitu deh. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Nanti kita share lagi karena waktunya udah mau habis. Jadi kita share lagi ya nanti ya. Nah, selanjutnya kita mau yel-yel lagi nih. Kalau saya tanya-tanya, kalian siap jawab ya. Siapa kisah? Superhero Oh, apa kisah? Bersama-sama melindungi bumi. Superhero pelindung bumi. Siap. Mantap jiwa. Terima kasih teman-teman ya kehadirannya dan keseruannya pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita foto bareng yuk semuanya. Semuanya dinyalain kameranya, boleh? Boleh semuanya dinyalain kameranya. Udah. Dirapiin dulu muka-mukanya mungkin belum siap. Mungkin masih mau mau make up dulu. Enggak usah make up-an lah ya anak-anak. Ini udah pas tengah belum sih? Udah tengah ya? Aduh, sudah kesempitan deh kakak. Iya ya. Teman-teman udah dinyalain semuanya kameranya? Sudah. Mas Ardian, udah siap fotonya? Mas Ardian, halo Mas Ardian. Mas Ardian, kalau saya udah siap, chat di kolom chat coba. Oke, udah siap ya. Ya semuanya. Nanti kalau semuanya udah di hitungan ketiga, kalian berpose. Habis itu tahan selama 3 detik. Ya, 3 detik ya. 3 detik ya. Tahan selama 3 detik. Biar nggak ngeblur ya. Biar nggak ngeblur ya. Tahan selama 3 detik setelah hitungan ketiga ya. Oke, semuanya senyum semuanya menghadap kamera. Formal dulu ya teman-teman, formal dulu. Jadi yang anteng dulu. Sudah berat yang anteng dulu ya semuanya. 1, 2, tahan 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke. Nah. Oh, lama ya? 5 detik ya, berarti 5 detik. Saya takut sebenarnya kalau suara saya tadi itu telat masuknya gitu. Mau lagi? Iya, mau lagi. Sekarang saya posenya bebas ya. 1, 2, tahan 5 detik ya. 1, 2, 3. Belum sih. Oke. Masih ada orang tuanya ada nggak sih di sekitar kalian, di dekat kalian? Bapak Ibu. Hadir. Bapak Ibu. Ada Bunda. Ya saya tahu sebenarnya itu Bapak Ibu itu di dekat adik-adik, saya tahu deh. Jadi ikut
ikutan foto yuk, biar tambah rame ya. Boleh. Tarik, coba. Tarik. Ini ada. Tarik, boleh. Ya, Bapak Ibunya. Kak. Apa? Hah? Aku sedang di ruangan, Kak. Soalnya Oh iya, nggak apa-apa. Yang sendirian nggak apa-apa, tapi kalau semuanya ada orang di sekitarnya boleh ajakin foto ya. Kita bakal foto bareng. Foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Jadi pati semuanya. Ya. Makasih teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa kita masih ada beberapa sesi ke depan. Ada 3 sesi. 3 sesi lagi bersama Superhero Cilik. Dan 1 sesi lagi bersama expert dari Bumi Inspirasi. Jadi ditunggu kehadiran teman-teman semuanya di sesi-sesi berikutnya. Buat teman-teman yang belum hadir di sesi kali ini, nanti mungkin bisa ikut di sesi berikutnya dan sesi berikutnya, tapi jangan sampai ketinggalan sesi banyak ya, oke? Teman-teman, makasih banyak. Teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih banyak untuk Yuni dan Zahwa yang udah sharing dan teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Boleh live sekarang, boleh live. Jangan lupa, ya waalaikumsalam. Jangan lupa buat sholat ya teman-teman ya. Kalau semuanya murid. Ya. Iya, kalian boleh live. Udah boleh live. Ini saya lagi mau praktik ada nih. piringnya. Ya. Oh iya, assalamualaikum ya teman-teman. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Dadah. Aduh, gemes banget ya sama teman-teman, ya Allah. Ini saya live meeting.